tidak lupa kita kita yang telah membawakan ajaran agama Islam dari zaman jahiliyah hingga zaman terang benderang seperti zaman yang sekarang ini. Hadirin dan pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan acara Gebiar Ramadan melalui live streaming YouTube channel Pontrenmu Al-Muntazah Aji Barang. Selama bulan Ramadan ini, 30 hari penuh setiap menjelang berbuka puasa, kami akan menemani Anda semua dengan kajian-kajian keislaman. Dan tentunya dengan tema yang menarik. Pada hari ke-9 ini, kita memiliki 2 pengisi kultum. Teman-teman tahu apa enggak? Ayo. Salah satunya, dia merupakan santri kelas 9 Pontrenmu Al-Muntazah Aji Barang. Dia sangat ahli dalam bidang olahraga, entah itu dalam bidang futsal, bola sepak, bulu tangkis, dan lain-lain. Langsung saja kita panggilkan kepada saudara Reval Fauzan Arsistian. Padanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan syukur kita atas hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu bahkan berjuta-juta kenikmatan, bahkan sampai tidak bisa terhitung. Di antaranya itu nikmat jasmani maupun rohani. Kedua, sholawat serta salam yang tercurahkan pada baginda kita, suri tauladan kita, yaitu Nabi Agung Muhammad yang telah merobek-robek panji-panji kafiran dan mengibarkan bendera keislaman. Hadirin dan pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya Reval Fauzan Arsistian ingin menyampaikan kunci sebuah kesuksesan. Pengertian sukses ialah seseorang atau sebuah kelompok yang tujuan hidupnya itu tercapai. Dan sebelum itu harus bersusah-susah dahulu sebelum mencapainya. Saya menyikat kunci sukses itu menjadi duit. Ya, tahu duit ya, uang, fulus. Doa, usaha, ikhtiar dan tawakal. Yang pertama yaitu doa. Jika kita ingin sukses, maka berdoalah kepada Allah Taala agar kita diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, diberikan apa yang kita inginkan agar terkabulkan. Nah, Allah berfirman pada Quran surat Al-Baqarah ayat 186 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum
yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada Muhammad, maka sesungguhnya aku dekat dan aku kabulkanlah permohonan orang yang berdoa padaku dan memenuhi perintah dan bertakwa padaku agar mereka diberikan keberuntungan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Dan yang kedua itu usaha. Jika kita sudah berdoa tetapi kita ada usahanya sedikit pun, itu sama aja bohong. Semisal kita mau menghadapi ujian tafsir. Nah, kita itu berdoa kepada Allah meminta, ya Rabb, berilah saya kemudahan, berilah saya kelancaran, berilah saya ilmu, berilah saya nilai yang memuaskan. Tapi itu hanya berdoa saja, tidak ada usaha-usahanya. Itu sama saja bohong. Alangkah baiknya itu sudah berdoa, tapi usaha. Dan langsung yang ketiga itu ikhtiar. Ikhtiar itu yang artinya memilih. Kita harus pandai memilih jalan yang lurus dan yang benar. Jangan sampai cara yang salah itu diambah. Nah, apa yang Allah yang tidak suka itu jangan sampai kita itu diperbuatkan. Contohnya itu zina, maksiat dan lain-lainnya, dukun-dukun berhala gitu. Itu yang Allah benci. Langsung saja yang terakhir itu tawakal. Kita itu harus berserah diri pada Allah Taala agar diberikan kemudahan. Setelah kita berdoa, kita berusaha, kita ikhtiar. Terus yang terakhir itu tawakal, menyerahkan semuanya kepada Allah Taala. Jadi kita itu harus bersungguh-sungguh. Ishad wala ta'sal wala takun qabilan. Fanadamatul uqba liman yatakatsal. Bersungguh-sungguhlah dan jangan bermalas-malasan dan jangan ulah-ulah, karena penyesalan itu akibat bagi orang yang bermalas-malasan. Dan manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatlah ia. Baik, hadirin dan pemirsa, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Reval Fauzan Arsistian yang telah meluangkan waktunya untuk membawakan kultum yang insya Allah sangat menarik. Beralih ke pengisi kultum yang kedua, kita telah kehadiran Ustadz Alif Pramadioni. Beliau adalah asatid di Pondok Pesantren Modern Al-Muntazah Aji Barang. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina
من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Hadirin dan sahabat Al-Muntasa TV yang semoga diridhoi oleh Allah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Hadirin sahabat Al-Muntasa TV, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan suatu kenikmatan. Mari kita senantiasa selalu bersyukur dan bersyukur terus bersyukur. Insya Allah dalam firman Allah berjanji, Al-Quran surat Ibrahim sudah jelas ayat 7. Allah berfirman, sesungguhnya jika engkau bersyukur kepada nikmatku, maka akan Allah tambah nikmatnya. Sebaliknya, jika kita kufur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka apa yang Allah berikan? Azab Allah sangat pedih. Hadirin dan sahabat Al-Muntasa TV, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda akhirullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawakan ajaran agama Islam dari zaman jahiliyah hingga zaman terang benderang seperti sekarang ini. Semoga di bulan suci Ramadan ini kita berharap kelak di akhirat kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin dan sahabat Al-Muntasa TV, di sini Mas Dion akan bercerita. Sore yang bahagia ini mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Langsung ke cerita yang akan saya bawakan. Pada suatu hari ada seorang anak yang sedang dan ingin pergi keluar kota. Ketika anak tersebut keluar dari rumah, berangkat keluar kota, melewati jalan raya, tiba-tiba ada suatu gerombolan orang yang sedang berkerumun. Lalu seorang anak kecil tersebut itu berkata, ada apakah yang sedang berkerumun itu? Nah, lalu dia mendekati. Setelah dia mendekati di titik orang-orang berkerumun itu, dia kepo. Anak kecil itu kepo. Ada apa sih di tengah-tengahnya orang yang berkerumun itu? Nah, ternyata ada yang kecelakaan di jalan. Lalu anak kecil tersebut itu berpikir, gimana sih caranya saya itu bisa melewati dari orang-orang yang sedang berkerumun itu sampai melihat siapa yang kecelakaan. Nah, saat itu dia menemukan, oh ya, coba seandainya kalau saya itu bilang
kalau yang kecelakaan itu adalah saudaraku. Lalu dia dipraktekkan. Awas, pikir, itu saudaraku, itu saudaraku. Dan orang-orang yang sedang berkerumun itu ketawa, terus bertanya, dan akhirnya minggir orang yang sedang berkerumun itu. Dan ternyata apa coba? Sahabat Al-Muntazir TV, coba apa yang terjadi? Ternyata yang kecelakaan itu adalah seekor sapi. Bayangkan. Lalu betapa orang yang sedang berkerumun itu ketawa berdahak sambil mengatakan apa? Sambil mengatakan, masa dia mengaku-ngaku dia adalah saudaranya sapi. Seperti orang gila. Sahabat Al-Muntazir TV yang berbahagia, tentu dalam kisah ini kita dapat mengambil hikmahnya. Kita di posisi apapun, dalam keadaan apapun, kita susah, kita senang, kita baik, kita buruk, kita tentu jangan pernah berbohong. Kenapa berbohong? Karena orang yang berbohong itu adalah ciri-ciri orang yang munafik. Ida hadasa kadaba, wa ida wa'ada afa, wa ida tumina khana. Apabila ia berkata, ia bohong. Sama seperti kayak cerita yang tadi. Anak kecil ingin tahu siapa yang kecelakaan itu. Lalu dia berbohong, dia menyebut dan dia mengaku-ngaku bahwasanya dia adalah saudaranya. Dan ternyata yang kecelakaan itu adalah seekor sapi. Dan dia berbohong kepada orang-orang yang ada di situ. Bayangkan, mulut kita yang bohong ini itu jangan sampai keluar ketika kita dalam posisi sulit, dalam posisi apapun. Tentunya jaga lisannya. Karena apa? Perkataan itu, katakanlah dalam mafudot, katakanlah yang benar walaupun itu pahit rasanya. Coba kalau kita seandainya kita berbohong pada orang. Misal si X itu mencuri buah di tetangganya. Lalu si X itu ditanya oleh tetangganya, apakah kamu mencuri? Terus lantas si X itu menjawab dengan jujur, enggak. Akan tetapi dia akan selalu, lisannya itu selalu berbohong. Maka dari pesan, dari cerita yang Mas Diot bawakan ini, kita tentu harus senantiasa menjaga lisan kita dengan dalam keadaan apapun, dalam keadaan dimanapun kita berada, kita senantiasa harus selalu berkata jujur. Karena orang yang jujur itu insya Allah akan menjadi orang yang sukses. Amin. Hadirin dan sahabat Al-Muntazir TV, mari kita senantiasa yang pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yang telah memberikan kita kenikmatan. Allah lah yang telah memberikan kita kesempatan, dan Allah lah yang telah memberikan kita seluruh anggota tubuh yang sempurna. Maka tugas kita hendaknya selalu bersyukur dan bersyukur. Lalu kita ketika dalam posisi apapun, walaupun ditanya, walaupun itu dalam posisi yang sangat menegangkan, bahkan tidak
harus berbohong. Itu tentu jangan pernah berbohong dan berbohong. Karena orang yang munafik itu tanda-tandanya ada berapa? 3. Apabila ia berkata, maka dia berdusta, berbohong. Apabila dia berjanji, dia mengingkari. Apabila dia dipercaya, dia berkhianat. Nah, sudah jelas kalian semua sudah mempelajari hadis-hadis pilihan yang mudah-mudahan diterapkan di kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan suatu kemudahan dalam mencari ilmu. Kelak besar, kelak sukses, kita ingat apa? Jagalah sholatmu dan senantiasa selalu bersyukur dan bersyukur kepada Allah. Hadirin dan sahabat Al-Muntasa TV, kultum menjelang buka yang saya bawakan cukup sekian, dan kurangnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cilacap, kaum nganten. Kalau saya banyak lepat, kurangnya saya nyuwun pangapunten. Makan keripik di dalam rumah, keripiknya jangan sampai jatuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada beliau Ustadz Alif Ramadioni yang telah memberikan siraman kalbu sembari menanti waktu berbuka hari ini. Hadirin dan pemirsa, terima kasih telah menyaksikan acara kami. Saya Anas Mufli, mewakili segenap kru, pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok, tetap di Gebiar Ramadan 1442 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.